Selamat malam. Di sini saya akan mepresentasikan mata kuliah pengantar kewirausahaan, di mana di sini saya akan mepresentasikan LKM yang ketiga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairunisa dan 18130310313. Kemudian kita langsung saja pada soal yang pertama, di mana buatlah rencana usaha yang Anda senangi menjadi alternatif usaha Anda. Nah, di sini nama usaha yang saya senangi yaitu di bidang kuliner, di mana judulnya yaitu lumpia pisang coklat. Nah, lumpia pisang coklat ini merupakan suatu olahan dengan bahan dasar pisang. Nah, buah yang satu ini mengandung banyak vitamin dan gizi. Rasanya yang manis ketika sudah matang menjadikan buah ini bisa diolah menjadi suatu cemilan yang lebih lezat. Nah, saat ini banyak olahan buah pisang menjadi pisang coklat atau biasa yang disebut dengan piscok. Nah, pisang coklat ini mudah didapat serta bahan-bahannya pun mudah ditemukan. Nah, lumpia pisang coklat berbahan dasar dari pisang yang biasanya dibaluti kulit crispy dan isian coklat di bagian dalam, dan juga digoreng kemudian ditambahkan coklat di atasnya. Kemudian yang kedua yaitu ada tujuan atau visi dan misi, di mana visinya yaitu lumpia pisang coklat dengan berbagai variasi pisang di Indonesia menjadi kue yang banyak diminati atau digemari oleh masyarakat. Nah, dilihat dari bahannya yaitu pisang yang memiliki vitamin dan gizi untuk tubuh. Kemudian untuk misinya di sini, di mana yang pertama itu memasarkan produk lumpia pisang coklat ke seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, membuat pisang coklat ini dengan berbagai variasi pisang dengan ukuran yang berbeda-beda agar bisa dibeli dengan masyarakat sesuai dengan keinginannya. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga, analisa produk atau jasa dalam bisnis atau usaha. Nah, di sini lumpia pisang coklat dengan berbagai variasi pisang yang terdiri dari pisang uli, pisang nangka, pisang kepok, dan pisang tanduk yang banyak biasanya diminati oleh kalangan masyarakat, terutama remaja hingga dewasa. Nah, untuk target produksinya di sini sendiri, lumpia pisang coklat mampu memproduksi hingga 100 loyang dengan berbagai ukuran dalam sebulan. Nah, dalam proses pembuatan kue ini memberdayakan orang-orang atau tenaga kerja yang bisa dalam membuat kue untuk mencapai target. Selanjutnya yang keempat itu ada target market. Nah, di sini untuk targetnya yaitu yang pertama kira-kira selama 2 tahun terlebih dahulu. Nah, di mana yang pertama itu membuka di wilayah negara. Kemudian namun 1 tahun membuka melalui media terlebih dahulu. Nah, dalam menjual usaha ini di media seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp, yaitu dengan harga yang terjangkau, dan selain itu dengan cara mempromosikan keunggulan produk dan manfaat produk dan cita rasa produk tersebut lewat brosur, media, ataupun dengan cara lewat teman, kemudian temannya memberitahu yang lain sehingga tersebar luas. Nah, setelah 1 tahun ini, maka dilanjutkan dengan membuka suatu pertokoan di daerah perkotaan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga itu ada strategi pemasaran. Nah, di sini untuk strategi pemasarannya di sini saya menggunakan media sosial, yaitu Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Nah, langkah pertama yang saya lakukan dengan memposting beberapa contoh variasi dari lumpia pisang coklat ini. Nah, kemudian setelah banyak pelanggan yang minat terhadap pisang coklat ini, maka saya akan memberikan kartu member, di mana akan bisa mendapat potongan harga atau diskon sebesar 5%. Nah, kemudian analisis kelayakan usaha yang Anda ingin gagas pada masa kini dan ke depan. Nah, di sini untuk analisis kelayakan datanya itu yang pertama, biaya produksi sebesar 3.412.000, kemudian biaya marketing ada 1.500.000, kemudian biaya sewa tempat ada 10 juta, kemudian biaya alatnya itu 2.910.000 rupiah, kemudian biaya transportasinya 205.000 rupiah, serta di sini gaji karyawannya yaitu sebesar 3 juta rupiah. Kemudian untuk menghitung BIP-nya di sini sendiri yaitu di mana total modal yang dibutuhkan untuk mulai bisnis ini sebesar
Rp826.200. Nah, dalam sebulan ditargetkan menjual 100 loyang dengan berbagai ukuran. Nah, harga rata-rata lumpia pisang coklat dengan berbagai ukuran yaitu sebesar 50.000. Nah, di mana BEP-nya di sini yaitu total modal dibagi dengan target penjualan per bulan dikali dengan harga rata-rata produk. Nah, di mana total modal itu sebesar Rp21.826.200, kemudian 100 dikali dengan 50.000, sehingga hasilnya yaitu 4,36 bulan. Nah, di sini yaitu pada bulan pertama kapasitas produksinya yaitu 100, kemudian bulan yang kedua kapasitas produksinya yaitu 100 juga, kemudian bulan ketiga yaitu kapasitas produksinya itu sebesar 150, kemudian bulan keempat itu kapasitas produksinya itu sebesar 200, kemudian pada bulan kelima yaitu kapasitas produksinya ini sebesar 300. Nah, untuk bulan pertama ini target penjualannya itu mencapai 100. Kemudian bulan kedua yaitu juga target penjualannya 100. Bulan ketiga target penjualan di sini yaitu 150. Kemudian bulan keempat juga 200 dan bulan kelima juga 300. Nah, di sini biaya operasionalnya untuk bulan yang pertama yaitu Rp21.826.200. Kemudian bulan keduanya itu biaya operasionalnya Rp22.000. Kemudian bulan ketiganya itu biaya operasionalnya Rp24 juta. Kemudian bulan keempatnya itu sebesar 15 juta. Kemudian bulan kelima itu ada 25 juta. Kemudian omsetnya di sini bulan yang pertama itu sebesar 5 juta. Kemudian omset yang bulan kedua ini juga 5 juta. Kemudian untuk bulan ketiga omsetnya ini sebesar 7.500.000. Kemudian bulan keempat omsetnya di sini sebesar 10 juta. Kemudian bulan kelima sebesar 15 juta. Nah, untuk profitnya di sini atau keuntungannya di sini yaitu bulan pertama sebesar Rp16.826.200. Kemudian bulan keduanya ini 17 juta. Kemudian bulan ketiga yaitu Rp16.500.000. Kemudian bulan keempat 5 juta. Kemudian bulan kelima itu sebesar 10 juta. Nah, selanjutnya buatlah rencana bisnis itu mengikuti model bisnis kanvas. Nah, berikut merupakan model bisnis kanvas di mana untuk key partnersnya di sini yaitu di mana petani pisang, kemudian middleman atau pengepul pisang, kemudian warung. Nah, kemudian key aktivitasnya di sini yaitu seperti aktivitasnya kita yaitu membeli hasil panen pisang dari petani pisang. Kemudian mengolah pisang menjadi suatu produk olahan. Kemudian key research ini di mana yang pertama itu ada lahan tani pisang, kemudian ada alat pengolahan standar makanan. Nah, kemudian untuk value proposition ini di mana lumpia pisang coklat berbahan dasar dari pisang yang biasanya dibaluti kulit crispy dan ada isian coklat di bagian dalam dan digoreng, kemudian ada tambahan coklat di atasnya. Kemudian meningkatkan daya saing produk lokal negara. Nah, kemudian customer relationship-nya ini atau hubungannya kita kepada customer itu mempromosikan keunggulan produk, manfaat produk, dan cita rasa produk tersebut lewat brosur. Nah, lewat brosur media ataupun dengan cara lewat teman, kemudian teman lainnya yaitu memberitahu hingga tersebar meluas. Kemudian untuk channelsnya di sini yaitu alat untuk kita mempromosikan yaitu seperti brosur, kemudian media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Kemudian ada warung. Kemudian customer segment ini yaitu di mana yang membeli ini mulai dari anak-anak, orang dewasa, serta pencinta makanan sehat. Nah, kemudian untuk cost structure ini di mana yang pertama itu ada bahan baku dan buah pisang, yang kedua itu ada gaji pegawai,
Yang ketiga, proses pengolahan produk. Yang keempat, ada biaya marketing. Yang kelima, ada biaya kemasan. Yang keenam, ada biaya pemasaran. Yang terakhir, ada biaya transportasi. Kemudian di sini ada revenue stream, di mana yang pertama itu ada penjualan produk pisang, kemudian yang kedua produk selai pisang. Nah, di sini maksudnya revenue stream ini kemasukan-kemasukan dari mana saja yang dapat diolah menggunakan pisang itu sendiri. Nah, kemudian success story. Nah, di sini saya mengambil success story dari Sukyatno Nugroho, di mana Sukyatno Nugroho merupakan sosok pria kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, segala macam profesi pernah dijalani oleh Sukyatno agar bisa bertahan hidup di ibu kota. Mulai dari berjualan sisir, kancing baju, hingga alat elektronik. Nah, selama menjadi salesman ini, disitulah ia bertemu dengan istrinya, yaitu Yeni Setia Wijaya, yang ketika itu juga berdagang alat elektronik. Nah, pernikahannya ini berlangsung pada tanggal 28 September 1971. Ia juga pernah menjadi calon surat izin mengemudi, tengkulak jual beli tanah, hingga menjadi pemborong pembangunan perumahan. Nah, sewaktu menjadi pemborong, ia kena sial. Rumah yang ia bangun atas pesanan dari departemen pemerintah hampir selesai. Sialnya, ia hampir dikeroyok orang sebab tanah dari bangunan yang ia dirikan masih dalam tahap sengketa. Kemudian, akhirnya ia menanggung kerugian dan berutang banyak, serta jatuh miskin. Bahkan ia tidak sanggup untuk membayar biaya sekolah anaknya. Nah, dari situlah ia kemudian mencoba membuka usaha salon kecil-kecilan. Namun tak lama kemudian, Sukyatno Nugroho mulai mencoba berbisnis jajanan es teler yang kemudian mengubah nasibnya kelak. Nah, berbekal modal usaha 1 juta rupiah dan juga resep es teler dari ibu mertuanya, Murniawati Widjaja, nah hasil memenangkan lomba majalah gadis, Sukyatno mencoba peruntungannya di bisnis kuliner ini. Nah, awal mula ia mewaralabakan es telernya ini, ia selalu mengalami kerugian tiap hari. Namun itulah Sukyatno, pantang menyerah akan usahanya. Nah, dari tahun ke tahun, semenjak ia mewaralabakan es telernya, gerai usahanya terus bertambah mulai dari Solo hingga Semarang, dan kemudian mencapai ratusan gerai es teler 77. Ia pun mematok harga es teler lebih mahal dan memindahkannya gerai ke dalam pusat perbelanjaan seperti di mall maupun plaza. Hingga saat ini, outlet-outlet es teler 77 dapat ditemukan di pusat-pusat perkotaan di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Nah, di negara lain pun es teler 77 ini sudah dibuka dengan sukses. Seperti di kota Penang, Malaysia, kota Melbourne, Australia, dan Singapura. Es teler 77 ini dibuka. Nah, demikianlah perjuangan keras Sukyatno Nugroho, pencetus lahirnya waralaba es teler 77. Keberhasilan yang diperolehnya memang sangat wajar, berbekal ketekunan, kerja keras, dan pantang menyerah yang tak pernah padam. Akhirnya menghantarkan nama usahanya menjadi perusahaan yang sangat mudah diingat dan dikunjungi oleh konsumen loyalnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih.